juga dijelaskan, para asosiasi pengembang yang hadir juga menantikan kerja nyata dari Satgas Penanganan Hapus Buku yang dikatakan akan segera dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari weekend ini kalian diberikan kesehatan, keselamatan, bisa berkumpul bersama keluarga. Dan buat yang masih kerja, tetap hati-hati, jalani pekerjaan, jangan banyak pikiran. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang alhamdulillah doa kita terkabulkan. Hutang macet, hutang lama, hutang nilai di bawah 1 juta akan segera dihapus bukukan. Nah, bagaimana prosesnya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya buat teman-teman semua jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok saya untuk informasi tentang segala pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak sempat saya jawabkan, akan saya buatkan video-video buat kalian semuanya, biar buat yang memiliki pertanyaan yang sama kalian tahu jawabannya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada curhatan orang-orang yang galbay yang di sini akan saya bacakan buat kalian semuanya, saya tampilkan di mana nantinya agar kalian merasa bahwa alhamdulillah ternyata ada yang lebih parah daripada saya tapi masih hidup. Alhamdulillah ternyata saya galbay tidak sendirian. Nah, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini postingannya ya. Tahun ini benar-benar banyak musibah, dimana kehilangan orang tersayang dan HP dicuri pas kerja, dan sekarang pinjol buat kebutuhan sehari-hari, sampai gaya lobang karena kerjaan digantung. Doain le, semoga ada jalannya. Hutang BI checking saya udah bodo amat, karena mau gimana lagi. Saya kalau gaya lobang tutup lobang malah makin ngeri, jadi lebih baik nabung dulu, ada ya bayar. Silakan pendapat Lili semuanya, saya terima semuanya, saya cuma sekedar cuap saja dan terima kasih. Dan terlihat ada beberapa postingannya yang nilainya juga lumayan, dan masih ada yang masih sampai 10 kali bayar lagi. Dan dari postingan ini ternyata banyak sekali yang komentar positif yang mengatakan bahwa kakak nggak sendirian, saya juga ada yang lebih parah lagi. Alhamdulillah hutang saya tidak banyak, tapi alhamdulillah terima kasih karena postingan kakak ini saya lebih kuat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hutangnya sudah 1 tahun tapi dia masih aman-aman saja sampai sekarang. Nah, seperti ini dikatakan sebelumnya di tahun 2024 lalu dia ada buat postingan yang dia katakan bahwa ternyata sudah setahun lalu ya akhirnya memutuskan galbay karena sudah nggak sanggup gaya lubang tutup lubang. DC yang datang ke rumah hanya kredivo dan kredit pintar di bulan kedua setelah galbay. DC yang pernah datang nggak pernah marah-marah dan saya hadapi tanpa menjanjikan kapan saya bayar tagihannya. DC kredivo datang sekitar 7 kali, DC kredit pintar hanya 3 kali, sekarang masih diteror via WA dan email. Beruntungnya nggak ada yang keluar kondar darurat. Saya galbay di APK Aku Laku, Shopee, Isi Cash, Yup, kredivo, dan kredit pintar. Nah, setahun yang lalu dia buat postingan seperti ini yang katanya dia sudah putus asa karena telat tagihan, ada Aku Laku, Isi Cash, kredit pintar, sama Yup. Takut sebar data ke kantor pasti langsung kena PHK karena kantor nggak bisa tolerir karyawan yang terjebak pinjol. Adakah solusinya atau yang berkenan menolong saya? Nah, akhirnya tidak ada yang berkenan menolong dia dan dia coba untuk beranikan diri benar-benar galbay. Jadi teman-teman semuanya, dia hadapi semua DC yang datang, tidak pernah takut. Yang paling penting dia tidak pernah menjanjikan apapun. Artinya kalau dia dari sini berarti dia tidak pernah ganti HP teman-teman ya. Karena apa? Ini semua aplikasinya besar. Jadi karena dia tetap pakai HP yang sama, akhirnya tidak keluar kondar, hanya ke kondar-kondar saja. Nah, buat teman-teman semuanya yang merasa ketakutan langsung ganti ini itu, nah dari postingan ini menunjukkan bahwa apapun resikonya, kalau kita sudah memutuskan untuk galbay berarti kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Dan ternyata sampai hari ini orangnya masih hidup, sampai hari ini orangnya tidak di PHK, dan sampai hari ini orangnya masih semakin kuat, dan dia memutuskan bahwa ternyata galbay itu tidak semengerikan yang dikatakan kebanyakan orang. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan merasa bahwa kalianlah orang yang paling parah memiliki hutang sampai berjuta-juta ataupun puluhan juta. Kalianlah orang yang gaya lubang tutup lubang sendiri hanya gara-gara menutupi ketakutan kalian. Tidak. Buktinya banyak sekali orang yang galbay lebih daripada setahun hanya mengatakan ternyata jadinya cuma seperti ini. Ternyata didatangin DC itu seperti ini. Ternyata kalaupun WA dan ancaman
ancamannya itu luar biasa barbar di WA dan email, ternyata pada saat datang cuma modelnya seperti ini. Nah, itulah yang terjadi teman-teman ya. Nah, sama halnya dengan yang baru-baru ini diucapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan bersama juga dengan OJK dan perbankan dan para pengusaha-pengusaha properti, yang mana saat ini mereka semuanya teriak masalah slik OJK. Nah, ini apa kaitannya dengan hutang-hutang yang akan dihapuskan? Ternyata para pengusaha itu mengklaim dan meminta bantuan untuk para menteri khusus untuk pemukiman masyarakat ataupun rumah, yang mana semua orang yang mau KPR tertolak atas slik OJK. Masalah slik hambat rakyat dapat rumah, Menteri ARA turun tangan. Nama menterinya ARA teman-teman ya. Nah, lanjut lagi di sini kita sebutkan Kementerian Perumahan Kawasan Pemukiman, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan dan Pengembang duduk bersama membahas persoalan kredit skorsing atau slik yang dianggap menjadi salah satu hambatan untuk menyerap permintaan hunian subsidi secara optimal. Pendapat dan keluhan disampaikan oleh beberapa asosiasi pengembang yang hadir. Mereka satu suara menyatakan bahwa slik menjadi penghambat bagi masyarakat dalam pengajuan rumah. Sebab menurut mereka meskipun hutangnya hanya ratusan ribu rupiah, pengajuan tertolak karena masuk ke dalam kredit skorsing. Keresahan lain juga timbul dari waktu untuk hapus buku yang dinilai terlalu lama, yakni 6 bulan. Hal tersebut menyulitkan dalam proses pengajuan karena permintaan jadi tertunda. Maksudnya di sini adalah pada saat kita bayarkan, kemudian untuk terhapus ada hutang kita di slik OJK itu membutuhkan waktu 6 bulan, baru semuanya hilang di riwayatnya. Kemudian lagi, selain itu juga adanya keresahan karena para pengembang melihat masyarakat yang terkena call karena utang ratusan ribu sama dengan jumlah utang yang sampai ratusan juta, terutama kredit yang berasal dari pinjaman online dengan nominal kecil. Jika dibayar bisa mendapatkan kredit skorsing jelek. Bahwa kami berharap tidak disamakan bahwa teman yang punya pinjaman 1 juta, 2 juta, bahkan ratusan ribu itu menghambat. Jadi mungkin yang pinjol dan sebagainya ini mungkin perlakuannya khusus. Kami berharap mungkin tidak bisa dilakukan sama dengan pinjaman yang ratusan juta. Tuh maksudnya teman-teman ya. Jadi nanti untuk yang pinjol diminta bahwa dibedakan antara yang pinjol dengan ratusan juta. Karena kalau pinjol ini kan jarang yang sampai ratusan juta, paling banter kuatnya itu 10 juta, bisa jadi 30 juta tuh gara-gara gaya lubang tutup lubang dan juga karena bunga-bunga yang membengkak. Tetapi yang terhitung sebenarnya itu hanya 10 jutanya saja karena bunga itu bisa dinego. Nah, itulah yang dimaksud oleh asosiasi pengembang ini. Ini juga dijelaskan para asosiasi pengembang yang hadir juga menantikan kerja nyata dari Satgas Penanganan Hapus Buku yang dikatakan akan segera dibuat, sehingga permasalahan soal hapus buku dengan nominal yang kecil dapat segera terselesaikan. Alhamdulillah teman-teman ya. Berarti ke depan akan ada satuan tugas untuk penanganan hapus buku. Alhamdulillah sekali teman-teman ya. Nah, inilah yang memang diharapkan. Karena apa? Saya yakin sekali pinjol ini penghambat dari segalanya. Otomatis semua pembisnis apapun itu bentuknya akan merasakan efek dari pinjol ini. Karena pinjol masuk ke dalam slik OJK. Dan sekarang kita bisa lihat arah dari pengusaha ini mengikuti kemana arah nasabah ini berlari. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum berani galbay, kalian akan rugi tahu adanya berita informasi seperti ini. Dan buat yang masih gaya lubang tutup lubang, stop dari sekarang. Ke depan akan ada satuan tugas penanganan khusus untuk menghapus buku. Kita tunggu saja kerja nyatanya ya. Nah, itu dia teman-teman ya, semoga ini benar-benar terrealisasi. Buat yang kalian misalnya hutangnya ada 10 juta tapi itu ada di beberapa aplikasi dan ada hutang pokok teman-teman ya, hutang pokok yang di bawah dari 1 juta, sudah abaikan saja. Karena apa? Tenang saja, hutang yang seperti ini akan ada realisasinya untuk penghapus bukuan. Kita tunggu saja ya, dan saya akan update lagi buat kalian semuanya. Jadi kalian fokus saja ke hutang-hutang yang mungkin mau kalian selesaikan kan, karena mungkin mengganggu pekerjaan ataupun luar biasa barbar dan mengganggu keluarga kalian. Mungkin itu yang mau kalian selesaikan. Tetapi saya tidak pernah memaksakan diri kalian untuk membayarkan, apalagi memaksakan untuk gaya lubang tutup lubang, karena khawatir hutang ini makin membengkak, karena khawatir bunganya makin besar. Tenang aja teman-teman,
bunga itu masih bisa dinego, apalagi kalau pinjolnya benar-benar butuh dana. Ketika kalian lakukan negosiasi, banyak yang disetujui. Nah, yakin sekali akan saya tunjukkan kepada kalian nanti di vlog selanjutnya ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya, dan kalian makin semangat lagi. Yakinlah, terus aja untuk memperbaiki diri, fokus saja sama pekerjaan kalian. Dan saya yakin di antara banyaknya orang yang galbay ini akan membuat pemerintah mengikuti bagaimana kemampuan para nasabah-nasabahnya. Nah, sekarang ini sudah mulai terbukti, gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasinya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.